depan kampus yang hijau dengan suasana santai, 5 mahasiswa sedang berkumpul. Tania, Raka, Mira, Fajar, dan Lila berkumpul untuk menceritakan kisah perdagangan internasional Indonesia. Mereka dikelilingi oleh beberapa mahasiswa lain yang duduk di rumput sambil menikmati angin sore. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di dunia. Kopi seperti kopi Gayo dari Aceh dan kopi Teraja dari Sulawesi sudah terkenal hingga ke Amerika dan Eropa. Untuk mengekspor kopi, para petani bekerja keras menanam biji kopi berkualitas tinggi. Kemudian kopi ini dikemas dan perusahaan ekspor harus memastikan dokumen seperti faktor komersial dan sertifikat kualitas siap sebelum dikirim ke pelabuhan. Dari sana, kopi kita berlayar ke negara lain dan dikenal sebagai kopi yang lezat dan khas. Setelah Tania selesai, Raka memainkan gitar dan mereka menyanyikan bagian dari lagu Laskar Pelangi. Raka melanjutkan cerita dengan antusias. Baiklah, setelah saya lanjutkan, selain kopi, salah satu komoditas terbesar yang kita ekspor adalah minyak kelapa sawit. Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Minyak ini digunakan di banyak produk, mulai dari makanan, kosmetik, hingga biodiesel. Namun, untuk mengekspor minyak sawit, kita harus memenuhi standar keberlanjutan yang sangat ketat, terutama dari negara-negara Eropa. Hal ini memastikan bahwa kelapa sawit kita tidak merusak lingkungan. Mira mengangkat tangannya lalu tersenyum kepada teman-temannya. Setelah Raka bercerita, aku merasa saatnya kita menambahkan sedikit energi
Ayo kita menyanyikan bagian dari lagu Jangan Menyerah oleh Demasif. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Serahkan hidup ini, tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pasti akan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Mira melanjutkan setelah musik berhenti. Sekarang kita bahas impor yuk. Salah satu barang yang kita impor adalah gandum. Seperti yang kita tahu, Indonesia tidak punya iklim yang cocok untuk menanam gandum. Jadi kita mengekspor gandum dari negara-negara seperti Australia, Kanada. Gandum ini kemudian diolah menjadi tepung dan menjadi bahan untuk roti, kue, dan mie instan yang kita konsumsi setiap hari. Melambaikan tangannya kepada teman-teman. Oke, setelah cerita Mira, aku akan lanjut. Barang lain yang sering diimpor adalah alat elektronik seperti laptop dan telepon genggam. Barang-barang ini kebanyakan berasal dari Jepang, Cina, dan Amerika. Impor alat elektronik ini penting untuk membantu kita mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Namun, untuk melakukan impor, kita perlu mengurus izin impor dan membayar biaya masuk agar barang tersebut dapat diterima secara legal di Indonesia. Lila tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Raka untuk melanjutkan dengan musik. Setelah penjelasan Fajar, ayo kita menyanyikan lagu Menghapus Jejakmu lagi. Kali ini lebih semangat. Raka mulai bermain gitar dan semua menyanyikan bersama. Terus melangkah melupakanmu, lelah di perhatian sikapmu, jalan pikiranmu ragu-ragu, tak memiliki tetap bertahan, dalam hati terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hati terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku
melanjutkan dengan antusiasme. Terakhir, aku akan simpulkan semua yang sudah kita ceritakan. Ekspor dan impor adalah dua hal yang saling melengkapi. Dengan ekspor, kita memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke dunia, seperti kopi, kelapa sawit, dan batik. Dan dengan impor, kita bisa memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri di dalam negeri, seperti gandum dan alat elektronik. Tania mengangguk sambil menambahkan. Betul sekali Lila, dan meskipun ada banyak tantangan seperti standar kualitas dan biaya logistik, perdagangan internasional ini sangat penting untuk pembuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Taman kampus masih ramai dengan diskusi para mahasiswa. Sore semakin larut dan beberapa mahasiswa berkumpul dalam kelompok kecil. Sementara 5 mahasiswa yang mempresentasikan masih berada di depan dengan senyuman di wajah mereka. Pak Adi berjalan mendekati kelompok Tania dan teman-temannya sambil bertepuk tangan. Kerja yang sangat bagus teman-teman, saya sangat bangga dengan kalian. Kalian berhasil menyampaikan informasi yang sangat penting dengan cara yang menghibur. Menambahkan musik membuat semuanya terasa lebih hidup dan mudah dicerna. Tania tersenyum lebar. Terima kasih Pak Adi. Kami mencoba membuat yang terbaik tentang perdagangan internasional ini lebih menarik. Kadang orang berpikir ini hanya hal yang rumit, jadi kami ingin menyederhanakannya. Pak Adi Mursalim. Itu benar, Tania, dan kalian berhasil. Nah, saya ingin bertanya kepada semua yang ada di sini. Bagaimana menurut kalian perdagangan internasional ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang mau berbagi? Melihat ke teman-teman lain dan mengangkat tangannya. Saya mau mencoba menjawab Pak. Menurut saya, ekspor dan impor ini membuat kita bisa merasakan berbagai produk yang berbeda dari seluruh dunia. Misalnya, tanpa impor, kita mungkin tidak bisa menikmati berbagai jenis buah-buahan impor seperti apel, anggur, yang biasanya berasal dari negara lain. Mira mengangguk menambahkan. Benar Raka, selain itu, impor teknologi juga sangat berpengaruh. Bayangkan, jika kita tidak mengimpor smartphone atau laptop, mungkin kita tidak akan bisa belajar dan bekerja seperti sekarang. Banyak hal yang memudahkan hidup kita, bahkan adanya perdagangan internasional. Pak Adi Mursalim tersenyum dan melihat ke arah yang lain. Betul sekali Mira dan Raka, perdagangan internasional bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal bagaimana kita terhubung dengan dunia. Ada yang lain ingin berbagi? Saya juga ingin menambahkan Pak, saya pernah membaca bahwa dengan ekspor produk-produk lokal kita juga semakin dikenal di luar negeri. Misalnya seperti batik Indonesia sekarang sangat populer dan dipakai oleh banyak orang di berbagai negara. Ini bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Pak Adi Mursalim. Itu poin yang sangat bagus, Lila. Ekspor tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga memperkenalkan budaya dan identitas kita kepada dunia. Produk-produk seperti batik, kopi, dan rempah-rempah membawa cerita Indonesia ke pasar global. Suasana menjadi lebih serius, namun tetap hangat. Dengan beberapa mahasiswa tampak mengangguk setuju, Tania kemudian kembali berkata, Kalian tahu ketika kita membahas tentang ekspor dan impor, saya jadi sadar kalau dunia ini benar-benar saling terhubung. Kita punya keunggulan sendiri dan kita juga punya kebutuhan yang perlu diisi oleh negara lain, seperti negara punya perannya masing-masing. Fajar mengambil gitar dan mulai memetik senar dengan lembut. itulah mengapa menurut saya saling memahami dan bekerja sama itu penting. Kita bisa memproduksi sesuatu yang spesial di negara lain juga punya keahlian mereka sendiri. Itulah keindahan dari perdagangan internasional. Pak Adi Mursalim mengangguk dan tersenyum. Tepat sekali Fajar, kerjasama adalah kunci utama. Kalian semua sudah memahami bahwa kita tidak bisa sendiri dalam perdagangan internasional. Kita bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan. Lila kemudian menoleh ke teman-temannya dengan senyum dan penuh semangat. Bagaimana kalau kita tutup sesi hari ini dengan sesuatu yang lebih menyenangkan lagi? Mari kita menyanyikan lagu Cinta Ini Membunuhku. Lagu ini membuat saya merasa kita semua akan memenangkan dalam pelajaran hari ini.
Mira tertawa kecil. Ayo, aku setuju. Ini adalah bentuk rasa bangga kita karena kita sudah belajar banyak hari ini. Fajar mulai memainkan intro gitar. Dan semua mahasiswa yang ada di taman bergabung untuk bernyanyi bersama. Suasana menjadi lebih meriah dan semua orang tersenyum dan menyanyi dengan semangat. Setelah lagu selesai, suasana menjadi riuh dengan tepuk tangan dan sorakan penuh semangat dari para mahasiswa. Beberapa mahasiswa saling bertepuk pundak, sementara yang lain tertawa bersama, menikmati momen indah tersebut. Pak Adi Mursalin melihat ke arah semua mahasiswa dengan bangga. Saya sangat bangga dengan kalian semua. Kalian telah memahami bahwa di dunia ini adalah tempat yang luas namun saling terhubung. Perdagangan internasional bukan sekedar angka dan data, tetapi tentang bagaimana kita saling membantu untuk tumbuh dan berkembang. Kalian adalah masa depan Indonesia yang akan membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Tania tersenyum memandang teman-temannya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih juga teman-teman lain. Ini adalah pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita terus belajar, tumbuh, dan seperti kata lagu tadi menjadi caption untuk masa depan kita. Suasana perlahan berubah menjadi lebih tenang. Satu persatu mahasiswa mulai meninggalkan taman, masih dengan senyum di wajah mereka. Di tengah angin sore yang sejuk,
Mereka meninggalkan tempat itu dengan semangat dan harapan baru, membawa ilmu tentang perdagangan internasional dan keyakinan untuk terus belajar dan berkolaborasi.